Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menutorialkan cara penggunaan microcontroller Node MCU, dimana pada kesempatan kali ini saya akan coba menutorialkan bagaimana cara pembacaan sensor DHT11. Nah, ini adalah sensor DHT11, di mana sensor DHT11 ini digunakan untuk mendapatkan nilai suhu dan kelembapan udara. Jadi dengan sensor ini nanti kita bisa mendapatkan suhu dan kelembapan ruangan ya, di suatu ruangan. Oke, kita buatkan saja untuk skemanya, dimana di sensor DHT11 ini sebenarnya cuma ada 3 pin ya untuk modul sensor DHT11. Untuk bentuk fisiknya seperti ini ya, seperti yang di layar kecil. Yang di layar bawah itu bentuknya cukup kecil ya. Ini merupakan modul sensor DHT11 ya, yang bisa didapatkan dengan mudah ya di toko. Harganya sekitaran nggak sampai 20.000, sekitar ada yang bahkan jual 10 ribuan ya untuk sensor DHT11 seperti ini. Oke, kita kembali pada desain dari sensor DHT11 ini. Seperti yang saya utarakan tadi, bahwa sensor DHT11 ini cuma ada 3 pin yang nanti kita hubungkan ke microcontroller ESP8266 atau Node MCU. Yang pertama ada pin VCC ini ya, ada pin VCC. Kalau di sini ditandai dengan pin plus ya, ataupun ada tulisan VCC gitu ya. Dan di tengah itu ada pin sinyalnya. Dalam hal sensor yang saya punya ini ditandai dengan pin out ya, atau pin S itu biasanya. Dilihat saja pada sensor, biasanya konfigurasinya atau letaknya ini bisa berbeda tergantung modul yang Anda punyai ya. Tapi yang saya miliki ini, bahwa pin S-nya atau pin keluaran sinyalnya itu ada di tengah. Sedangkan pin yang di sini itu pin ground ya, atau pin negatif. Di sini ditandai dengan simbol negatif ya. Biasanya ada juga yang ditandai dengan simbol G atau GND. Nanti menyesuaikan saja. Oke, kita akan coba desainkan untuk skemanya. Di sini tentunya pin VCC ini kita hubungkan ke tegangan 3,3 volt ya di sini ya. Kita beri warna merah saja untuk pengkabelannya. Sedangkan pin ground atau GND atau pin negatif seperti yang saya miliki ini, simbolnya pin negatif, kita hubungkan ke ground di Node MCU. Seperti ini kurang lebih. Terus untuk pin sinyalnya atau sinyal keluarannya di sini ditandai dengan pin out ya. Mudah-mudahan kelihatan di tengah ini pin out. Itu kita hubungkan ke salah satu pin digital di Node MCU. Misalkan saya hubungkan ke pin D5 seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. DHT11 ini akan dibaca melalui pin D5 pada Node MCU. Oke, kita mulai desainkan saja untuk kode pemrogramannya. Tentunya kita gunakan aplikasi Arduino IDE untuk mulai memprogram ya. Tapi sebelum kita memprogram atau membaca sensor DHT11 ini, kita harus memasukkan sebuah
library di dalam aplikasi Arduino IDE ini, dimana library itu kita fungsikan sebagai ibaratnya sebagai kamus ya, supaya kita bisa mengenali hasil keluaran pin outnya ini atau pin sinyalnya ini. Kita perlu memasukkan dulu library-nya ke dalam aplikasi Arduino IDE ini. Kita searchingkan saja, nama library-nya adalah DHT11. Nah, pastikan ada koneksi internet ya. Anda cari yang bisa DHT11 ini ataupun yang DF Robot ini, sama saja, ini sudah saya install. Jika belum Anda install, Anda klik install saja. Kalau suatu library sudah diinstal, itu tandanya bukan install lagi tapi remove seperti ini ya. Anda pilih versi yang paling baru saja, seperti itu ya. Kalau sudah dipastikan terinstall untuk library DHT11 nya, kita sudah bisa mulai memprogramkan untuk mendeteksi hasil keluaran pin out atau pin sinyal pada sensor DHT11. Cara membuatkan sketch, kita bisa menggunakan template yang biasanya disediakan oleh library ini ya. Anda bisa masuk ke bagian file, terus Anda bisa pergi ke example ini ya. Terus Anda pilih di bagian DHT11 ya. Nah, ini Anda pilih DHT11. Nah, ini biasanya akan muncul ketika Anda sudah menginstal library-nya, sampel-sampelnya atau sampel-sampel kode-kode pemrograman untuk membaca sensor ini. Ketika Anda sudah menginstalkan library-nya, biasanya sudah muncul untuk contoh kodenya. Anda pilih DHT11 ini, terus Anda pilih read temp and humidity atau membaca temperatur dan kelembapan udara. Anda klik ini, maka nanti Anda dibukakan suatu template kode pemrograman untuk membaca sensor DHT11. Kita close saja yang ini ya. Nah, template kodenya seperti ini ya. Kelihatannya ada panjang sekali ya untuk garis-garis pemrogramannya, tapi sebenarnya ini banyak yang bersifat keterangan saja. Jadi seperti yang saya jelaskan pada video-video awal, bahwa suatu baris teks kalau diawali dengan simbol ini dan diakhiri dengan ini hanya sebagai keterangan saja, tidak terbaca sebuah kode pemrograman. Jadi bisa kita hapus saja, atau hanya bersifat keterangan saja. Ini bisa Anda hapuskan sebenarnya, seperti itu. Nah, itu ini bisa kita hapus saja supaya tidak mengganggu ya. Nah, bahwa di sini yang paling penting adalah ini ya, atau kode pemrograman untuk mengambil atau memasukkan library DHT11 pada kode pemrograman yang Anda desainkan ini. Nah, tapi sebelumnya Anda harus install library-nya ya. Kalau enggak Anda install, nanti kode di sini akan error karena library ini belum ditemukan pada aplikasi Arduino IDE ini. Seperti itu. Ini bisa kita hapus saja. Terus untuk bagian di sini ya, di bagian pembuatan variabel DHT11 ya, ini merupakan nama variabel, sebenarnya bisa Anda rubah atau Anda defaultkan seperti ini. Terus yang perlu Anda rubah adalah di bagian 2 ini. 2 ini Anda isikan dengan pin, dimana pin S pada sensor DHT11 ini atau pin out ini ditancapkan pada microcontroller. Tadi di dalam skema ini saya hubungkan ke pin D5. Maka di sini saya ubah saja menjadi D5 seperti ini saja. Ya. Di bagian void setup ini adalah untuk kode pemrograman membuka komunikasi serial ya dengan komputer atau laptop. Terus di sini di bagian void loop ini ada 2 variabel yang dibuat, yaitu variabel untuk menampung data temperatur dan variabel untuk menampung data kelembapan bertipe int atau integer ya. Setelah itu di sini
adalah program kode pemrograman untuk memasukkan hasil bacaan dari sensor DHT11 sesuai dengan variabel ini ya. Ini variabelnya DHT11 sudah di sini, sudah diinputkan di sini, dibaca untuk data temperatur dan humidity-nya, bahwa ini adalah variabel yang kita buat ini ya. Variabel temperatur nanti digunakan untuk membaca temperatur, variabel humidity ini digunakan untuk menampung data kelembapan ya, atau data humidity. Terus di sini dituliskan kode pemrograman if ya, dimana kode pemrograman if itu akan menjalankan perintah-perintah yang ada di sini jika kondisi ini bernilai benar ya. Oke, kita coba buatkan skemanya dulu pada perangkat yang saya punya ini. Oke, di sini saya sudah buatkan untuk skema pengkabelannya. Sesuaikan saja dengan gambar skema ini ya. Nah, seperti ini. Di mana pin outnya masuk ke pin D5 ya, digital D5. Oke, kita hubungkan dulu ke komputer. Oke, kalau sudah, kita uploadkan saja baris yang kita sendkan ini. Oke, penguploadan sudah berhasil ya. Untuk melihat hasilnya kita pergi ke serial monitor ya. Karena di sini hasil dari bacaannya kita kirimkan ke serial monitor ya. Untuk melihat di serial monitor pada aplikasi Arduino IDE, kita klik bagian ini ya. Nah, di sini pastikan untuk komunikasi serialnya, untuk nilainya ini sama dengan ini ya. Sama ya. Kalau enggak nanti hasilnya akan kacau ya. Nah, di sini sudah bisa terbaca untuk nilai temperaturnya. Di ruangan saya ini temperaturnya adalah 33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya sebesar 83 sampai 84 ya. Sesuai dengan kode pemrograman yang saya tuliskan ini, bahwa kode pemrograman ini akan mengirimkan serial monitor berupa teks ini ya, teks temperatur ke serial monitor. Jadi hasilnya ini ya tadi ya, hasilnya yang pertama ini temperatur ini. Selanjutnya dibuatkan kode pemrograman lagi, ditambahkan teks yang atas itu dengan variabel temperatur ini ya, nilainya sesuai dengan hasil bacaan di sensor DHT. Maka dituliskan di sini 33. Ini berupa integer ya, 33. Sedangkan untuk kode pemrograman yang ketiga ini untuk menghasilkan tulisan teks ini ya, teks derajat Celcius, terus dikasih spasi dengan simbol garis miring ini. Selanjutnya di sini simbol T ini untuk untuk spasi ya, sebesar ini ya. Sedangkan terus selanjutnya dituliskan humidity ini, teks humidity ini sesuai dengan ini ya, hasilnya ini. Terus ditambahkan lagi kode pemrograman yang keempat, baris keempat ini untuk menuliskan hasil bacaan sensor untuk kelembapan udara. Di sini ya nilainya kan bertipe integer juga, nilainya integer, terus ditambahkan untuk teks persen di sini. Sini perlu diperhatikan bedanya print sama print ln. Bahwa print ln ini kalau kita tuliskan ada ln-nya, maka untuk yang selanjutnya akan beralih ke baris yang terbaru seperti ini. Nah, ini kalau print ln-nya ini saya hapus, maka barisnya akan memanjang, dia tidak akan beralih ke baris yang baru. Coba kita hilangkan, terus kita upload saja hasilnya seperti apa. Oke, upload selesai. Ini kita clear saja. Hasilnya akan memanjang terus ke sana ya, karena di sini tidak berlanjut ke baris yang baru. Maka di sini untuk yang bagian akhir kita lanjutkan ke baris yang baru. Oh, kita kasih ln seperti ini supaya hasil bacaannya
selalu berganti baris per hasil pembacaan. Nah, upload lagi. Oke, upload selesai. Ini kita hapus dulu untuk yang hasil outputan yang sebelumnya. Ini ya, seperti ini. Lalu berganti ke baris yang baru, karena di sini pada kode yang persen ini, yang karakter yang persen ini, setelah itu akan beralih ke baris yang baru, karena di sini kodenya ada ln-nya atau print ln. Itu. Oke ya, nanti penggunaan dari sensor DAT ini bisa digabungkan dengan suatu perangkat ya. Bisa kita gunakan sebagai project untuk mengatur suhu ruangan, bisa digunakan juga sebagai project inkubator juga bisa, untuk project kandang ayam pun juga bisa untuk menyesuaikan temperatur. Misalkan bisa kita hubungkan dengan alat pemanas ya, misalkan dengan temperatur tertentu alatnya itu akan nyala. Nah, seperti halnya pada contoh yang saya contohkan pada video sebelumnya, yaitu menyalakan lampu LED dengan sensor LDR ya. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.